Selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia masuk di dalam Zoom ini. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas studi kelayakan bisnis kontrakan Harmoni Indah ini. Di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang usaha ini tuh rumah itu kan pasti kebutuhan dasar manusia ya, yang paling penting kan untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim atau bahaya yang lainnya. Jadi setiap individu itu juga memiliki preferensi berbeda dalam memilih tempat tinggal seperti rumah pribadi, kontrakan, kos-kosan atau apartemen. Nah, kontrakan juga bisa dikenal sebagai rumah sewa. Jadi semakin diminati sebagai usaha mengingat pertumbuhan sektor jasa dan kebutuhan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau. Lalu usaha kontrakan ini biasanya itu sangat menguntungkan, terutama itu di dekat daerah kampus, pabrik, atau pusat perbelanjaan juga. Lalu pertumbuhan jumlah karyawan dan mahasiswa di daerah tersebut bisa menciptakan permintaan tinggi untuk tinggal. Nah, akan tetapi kontrakan ini juga biasanya menghadapi tantangan persaingan yang ketat dan kita juga harus pintar menawarkan fasilitas yang baik serta melakukan promosi efektif untuk menarik pelanggan. Nah, jadi kontrakan Harmoni Harmoni Indah juga ini menawarkan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau yaitu di daerah Rancamanyar. Nah, itu strategis dengan akses mudah dengan fasilitas umum. Lalu untuk desain kontrakannya ini sangat minimalis dan prinsip-prinsip seperti menghormati dan gotong royong. Lalu Harmoni Indah juga menciptakan komunitas yang mendukung satu sama lain. Dan ini bisa menjadikan pilihan ideal bagi pekerja, mahasiswa, dan keluarga yang baru berumah tangga gitu untuk mencari lingkungan yang aman dan nyaman. Lalu di sini ada visi misi kontrakan Harmoni Indah. Yang pertama itu visinya itu menciptakan lingkungan kontrakan yang kondusif untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi bagi penghuni. Lalu bisa menjadi pilihan utama bagi mahasiswa dan pekerja muda di Rancamanyar yang mencari hunian nyaman dan terjangkau. Lalu ada misinya. Misinya itu yang pertama menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni dengan sistem keamanan yang terjaga dan lingkungan kontrakan yang bersih dan terawat. Lalu memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional kepada penghuni. Lalu membangun hubungan yang baik dengan penghuni dan menciptakan suasana kekeluargaan. Nah, di sini juga ada kajian aspek legal bisnis kontrakan Harmoninda. Jadi dalam mengelola usaha kontrakan itu sangat penting memperhatikan berbagai aspek legal yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberhasilan bisnis. Pertama, pemilik kontrakan Harmoni Indah juga memastikan semua izin yang diperlukan telah diperoleh dari otoritas tempat untuk menghindari masalah hukum. Selanjutnya, ada perjanjian sewa menyewa, juga itu dari disusun dengan baik, lalu dengan ketentuan hukum undang-undang hukum perdata. Lalu ada mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak serta ketentuan mengenai durasi sewa dan pembayaran. Lalu pemiliknya juga ini memastikan bahwa tanah tempat kontrakan berdiri memiliki status kepemilikan yang jelas dan bebas dari sengketa hukum. Lalu mematuhi peraturan zonasi dan tata ruang yang berlaku. Kewajiban pajak properti juga ini terpenuhi untuk menghindari konsekuensi hukum akibat keterlambatan pembayaran. Lalu ada identitas perusahaan. Nah, perusahaan ini namanya Kontrakan Harmoni Indah, alamatnya di Jalan Ranca Manyar Cikampek. Pemiliknya itu saya sendiri, Norberto Yuni Patricia Siregar. Lalu di sini ada logo perusahaan. Nah, logo kontrakan ini saya membuatnya dengan simple sih sebenarnya. Saya orangnya tidak suka yang ribet-ribet lah. Jadi rumah ini juga menunjukkan bahwa usaha kontrakan tersebut itu sangat sederhana, tapi nyaman ditempatkan. Lalu di sini tuh ada daun-daunnya kan. Nah, daun-daunnya juga bisa memberikan keteduhan, kesegaran, dan bisa mencerminkan energi positif dan harapan bagi lingkungan sekitarnya. Lalu di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Nah, di sini ini saya mencari calon hunian ini tuh ada tiga, yaitu yang ada mahasiswa, karyawan, dan keluarga muda. Nah, karena di Cikampek ini kan ada ya universitas kan, walaupun nggak banyak, tapi saya tetap berusaha supaya kontrakan ini akan tetap maju. Nah, jadi di sini sudah tertera ada perkiraan calon hunian itu per 4 bulan saya bikinnya. Kita selama 1 tahun. Lalu di sini ada analisis bauran pemasarannya. Yang pertama itu ada produk.
produk dalam konteks usaha kontrakannya juga merujuk pada properti yang disewakan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Kualitas produk properti juga harus pintar-pintar lah ini biar bisa menarik daya tarik bagi calon penyewa. Nah, di sini ada kondisi fisik. Kondisi fisik itu kayak kebersihan, kerapihan, dan tidak adanya kerusakan. Fasilitas yang tersedia itu kayak ada CCTV, dapur, kulkas, AC, kasur, wifi, lemari pakaian, kolam berenang, ada rooftop, ada taman hijau, area parkir, kamar mandinya tuh di dalam, dan sistem keamanan yang memadai juga bisa menjadi pertimbangan yang sangat utama. Lalu ada ukuran kamar yang 4, ukuran kamarnya itu 4 meter. Lalu yang kedua ada price. Untuk harga sewa kamar kontrakan ini sekitar 2 juta per bulan. Itu di luar dari apa uang listrik mereka yang menyewa. Lalu ada Place. Place ini lokasinya itu sangat strategis, terletak di Rancamanyar. Lokasi ini juga terletak dalam beberapa universitas dan kawasan industri yang terus bisa meningkat setiap tahunnya dan kemungkinan peningkatan hunian kontrakan juga merasa suasana kontrakan ini sangat santai, tenang, nyaman, dan segar. Lalu ada Pisika Advance. Kontrakan Harmoni Indah ini juga desain interior ini sangat modern dan minimalis, lalu menyediakan fasilitas umum juga seperti taman dan kolam renang. Lalu proses usaha kontrakan Harmoni ini juga menyederhanakan proses pendaftaran dan pembayaran sangat mudah agar menjalin komunikasi yang baik dengan penyewa juga melalui secara langsung atau handphone. Lalu di sini saya membuat analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama itu memanfaatkan platform digital kayak seperti website, di media sosial dan marketplace itu juga bisa menjangkau calon penyewa itu secara lebih luas. Lalu membuat komunitas penyewa yang aktif untuk mempererat hubungan dan meningkatkan loyalitas. Lalu bisa menjalin kerjasama dengan agen properti di universitas atau perusahaan di sekitar untuk memperluas jaringan pemasaran. Lalu saya apa? Lalu ada peningkatan fasilitas dan selalu berinovasi. Nah, di sini ada kajian finansial. Di sini ada investasi kontrakan Harmoni Indah. Jadi, untuk total investasi awal itu sebesar 6 miliar. Lalu ada biaya penyusutan per tahunnya itu ada 215 juta 200 ribu. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Lalu ada analisis kelayakan dalam BEP rupiah. BP, cara mencari BP rupiah itu BP unit dikali harga per unitnya. Jadi BP unitnya itu sekitar 42 unian dikali 2 juta. Dan bisa menghasilkan 84 juta. Pendapatan bisa sampai 84 juta per bulan. Lalu ada payback period. Nah, payback period ini juga bisa menentukan kapan investasi akan kembali. Kita menunjukkan arus kas tahun hingga mencapai investasi awal yang tadi. Tadi kan total investasi awal itu kan ada 6 M ya. Lalu ada cash flow bersih bulanan itu sekitar 139 juta. Lalu cara menghitung itu total investasi dikurang cash flow bulanan dan mencapai dan hasilnya itu supaya investasinya ini kembali tuh bisa 4,41 bulan. Berarti 4 tahun ya, 4 tahunan. Nah, jadi di sini kesimpulannya itu dalam kontrakan Harmoni ini menunjukkan bahwa usaha kontrakan ini juga memiliki potensi yang signifikan untuk sukses di pasar dengan latar belakang kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti di Rancang Anyar ini. Lalu kontrakan Harmoni Indah juga dapat memenuhi permintaan dari mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Dengan aspek legal bisnis telah dipenuhi dengan baik, termasuk perizinan yang diperlukan dan struktur modal yang jelas. Selain itu, analisis pasar menunjukkan adanya peluang besar dalam pemasaran dan pengembangan bisnis didukung oleh strategi pemasaran yang efektif dan pemanfaatan teknologi. Dukungan sosial juga dan ekonomi ini di lingkungan sekitar juga bisa memberikan keuntungan tambahan bagi usaha ini dengan fokus pada aspek teknis dan manajemen yang baik serta komitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada penyewa. Kontrakan Harmoni Indah berpotensi menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari hunian yang aman dan nyaman. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya kakak, Pertanyaannya apa ya? penting nggak sih bagi pemilik kontrakan itu menjaga hubungan baik dengan penghuninya? Oh, kalau itu menurut saya sangat penting sih. Karena
dalam menjaga hubungan baik dengan penghuni ini tuh sangat penting karena bisa meningkatkan kepuasan sama mereka dan bisa mengurangi tingkat pengunduran diri, menciptakan suasana kekeluargaan yang mendukung kenyamanan tinggal. Hubungan yang baik juga bisa memungkinkan pemilik untuk mendapatkan umpan balik konstruktif guna meningkatkan layanan. Apakah jawabannya puas, Bintang? Berarti kayak misalnya penghuni tersebut tuh ada masalah di kontrakannya itu bisa langsung ini ya, kayak apa? Bisa ngomong langsung lah ke yang Ya, si pemiliknya. heeh, Ya, makasih. ya Jadi Kak. nambahkan pertanyaannya ya. Kan nggak semua orang bisa langsung Bentar, bicara, bentar, bentar. nggak semua penghuninya itu bisa langsung bicara sama pemiliknya. Ada juga kan mereka kayak, ah masing-masing aja gitu. Buat kamu nih, buat Anda sebagai pemiliknya itu gimana menghadapi anak yang seperti itu gitu? Anak yang merasa bahwa kita masing-masing aja gitu, nggak perlu kalau punya masalah udah biarin aja. Bodo amatan juga sama lingkungan kontrakannya. Sebenarnya itu balik ke mereka lagi. Kalau mereka nggak mau apa, kalau ada masalah nggak mau cerita juga nggak apa-apa, asal jangan sampai merusak keadaan kontrakan yang sudah di apa namanya, yang Ih, sudah apa tuh? dibuat bagus gitulah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.